ونصولهم وفروعهم أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ويوسع مدخلهم وقبرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا من تذكر جيران بذي السلام ماذا السلام أنجرى من مغلة بدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب زدني علما وارزقني فهما والقني بالصالحين. رب زدني علما وارزقني فهما والقني بالصالحين. رب زدني علما وارزقني فهما والقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Para orang tua hujajul kiram, hadirin jamaah ta'lim, bapak-bapak, ibu-ibu, masih besar ridwan rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari yang mubarak ini kita bersama-sama akan mengaji tentang surah Al-Buruj, ya, surah Makkiyah ataupun surah yang diturunkan di kota suci Mekah. Jumlah ayat dari surah ini isnan wa isruna ayatan, ada 22 ayat, dan ini termasuk surah yang masuk ke dalam surah Al-Khamis wa Samanuna suratan. Jadi surah yang ke-85, surah dari 114 surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit demi langit yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Wasyahidi wa masyhud, dan Allah juga bersumpah demi saksi dan juga pada hari yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, telah dibunuh ataupun terbunuh mereka ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang dibunuh dalam parit. An-nari dzatil waqud,
di mana parit-parit tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terdapat api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, di mana para pembesar-pembesar negeri Najran mereka duduk bersama-sama. Ngapain tuh? Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Mereka duduk bersenang-senang itu sambil menyaksikan bagaimana mereka menyiksa orang-orang beriman di dalam ukhdud ataupun di dalam parit. Wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Mereka para pembesar Najran tidaklah menyiksa dan membunuh orang-orang yang beriman dengan dimasukkannya ke dalam lubang-lubang parit tersebut itu karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bil aziz yang maha mulia, al hamid yang maha terpuji, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah itu maha menyaksikan bagi segala perbuatan apapun. Dari ayat 1 sampai ayat 9 ini, khususnya dari ayat 1 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Buruj tentang sumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang memiliki poros atau tempat berjalannya peredaran matahari dan peredaran bulan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas seluruh hamba-hambanya, bahwa langit dan hari akhirat itu semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan ada dalam genggamannya. Maka hanya Allah yang dibolehkan untuk bersumpah atas nama makhluknya. Bagi kita tidak boleh menggunakan sumpah atas nama makhluknya kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bersumpah dengan nama langit yang memiliki poros bintang ataupun gugusan bintang ataupun tempat berjalannya matahari dan bulan. Di dalam surah Yasin sering kita baca wasyamsu tajri limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari kata Allah Subhanahu wa taala itu berjalan pada porosnya. Allah ciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Mengapa harus 6 hari? Apakah itu tidak berlawanan dengan firman Allah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun itu ternyata melalui proses bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Dalam pikiran hambanya bahwa ketika Allah menciptakan makhluknya itu kenapa harus berproses 6 hari? Seharusnya kan ketika Allah ciptakan langit ataupun bumi saat itu juga sudah harus tercipta. Tapi di dalam ayat lain Allah berfirman
Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Menurut para ahli tafsir, 1 hari ini apakah sama dengan 1 hari di dunia, yaitu dari bedug maghrib sampai bedug maghrib lagi, atau 1 hari itu bukan ukuran hari yang telah kita alami di dunia ini? Apakah harinya itu hari menurut Allah yang di dalam Al-Quran bahwa 1 hari itu sama dengan 1000 tahun? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa harinya itu sama dengan hari yang dialami oleh manusia di dunia, berarti 6 hari seminggu. Ada yang mengatakan bahwa 1 harinya itu menurut Allah Subhanahu wa ta'ala berapa tahunnya, apa ratusan, apa ribuan tahun, atau memang 1000 tahun. Nah, kita tidak membahas kesananya. Yang jelas memang ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menciptakan langit. Di langit tersebut ada poros ataupun tempat berlalu lalangnya yang namanya matahari dan bulan. Dan Allah ciptakan yang namanya langit, bulan, serta bintang itu terkait dengan perubahan iklim bumi. Makanya di bumi ini sebenarnya umumnya itu ada 4 musim. Ada musim panas, ada musim semi, ada musim dingin, dan juga ada musim panas banget. Jadi 4 musim, yaitu dengan Allah ciptakan yang namanya matahari dan bulan, dan itu dikaitkan dengan bilangan bulan yang jumlahnya ada 12 bulan dalam 1 tahun. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra. Allah ciptakan 12 bulan dalam 1 tahun, dimulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Itu 12 bulan juga terkait dengan pelaksanaan ibadah hamba Allah itu kepadanya. Dari mulai Ramadan itu puasa, Zulqa'dah, Zulhijjah itu juga apa? Puasa. Zulqa'dah, Zulhijjah itu pelaksanaan ibadah haji. Syawal itu adalah hari persiapan orang ingin melaksanakan ibadah haji. Dan ternyata Allah ciptakan bulan itu untuk kepentingan dan keperluan ibadah kita. Puasa Ramadan itu ditentukan melalui apa? Hilal. Termasuk Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan hari raya Idul Fitri juga melalui apa? Bulan sabit ataupun hilal juga. Penentuan yang namanya tanggal 9 Zulqa'dah, Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan hari Arafah, itu juga dengan peredaran bulan. Adapun matahari itu Allah ciptakan untuk kepentingan ibadah sholat. Makanya sholat itu ditentukan melalui peredaran matahari yang kita kenal dengan bayangan matahari sebagai lambang ataupun simbol masuknya sholat lima waktu. Maka ketika Allah katakan was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud, ini adalah Allah ingin menunjukkan dan memperlihatkan kepada kita semua bahwa manusia itu sangat lemah. Yang paling berkuasalah
hanyalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan juga berkuasa pada al-yaumil mau'ud, yaitu hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan ini maksudnya adalah yaumal jaza awil hisab, yaitu hari pembalasan, hari perhitungan, ataupun yaumal qiyamah, hari kiamat. Hari yang ditentukan itu ataupun yang dijanjikan itu pasti akan terjadi. Entah kapan terjadinya hari kiamat itu, wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis jelaskan bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Cuma Jumatnya kita gak tahu kapan. Dan ternyata juga di dalam ayat, di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi itu, proses terjadinya hari kiamat itu tidak serta-merta terjadi, tapi melalui proses yang panjang. Dilahirkannya Nabi Muhammad SAW dan diangkatnya Rasul menjadi seorang Rasulullah itu sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Oleh karenanya para ulama menjelaskan tentang proses terjadinya hari kiamat ini melalui dua tanda. Yang pertama al-alamatus sughra, yang kedua adalah al-alamatul kubra. Ada tanda-tanda hari kiamat kecil, ada tanda-tanda hari kiamat besar. Tanda hari kiamat kecil dan juga tanda hari kiamat besar ini sudah dijelaskan lengkap oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Siapapun yang meramalkan kapan terjadinya hari kiamat itu tidak akan pernah terbukti, karena Rasulullah SAW ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat oleh malaikat Jibril, maka Rasul hanya menjawab al-mas'ul a'lam minas sa'il. Kemungkinan malaikat Jibril yang lebih tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW pun ditanya, saya tidak tahu. Tapi Rasul bilang, saya hanya bisa memberikan tanda-tanda kecilnya dan juga tanda-tanda apanya? Besarnya. Di dalam hadis itu dijelaskan antara lain nanti kamu akan menyaksikan orang-orang yang dulunya susah, terus kemudian nanti kamu akan menyaksikan menjadi orang-orang yang sukses. Nanti kamu akan menyaksikan orang-orang berlomba-lomba untuk membangun tempat tinggalnya. Dan ini dilambangi dengan berbagai macam negara dan juga kota-kota. Mereka membaguskan dan membangun kotanya masing-masing dengan begitu indah. Dan juga kamu akan menyaksikan wanita itu lebih banyak daripada perempuan. Dan kamu akan menyaksikan di mana laki-laki banyak menyerupai perempuan, perempuan juga akan menyeramai laki-laki. Dan kamu akan menyaksikan kemungkaran-kemungkaran yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu, termasuk yang namanya perilaku penyimpangan hubungan badan yang kita kenal, menyebarnya perilaku homoseksual, lelaki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Dan itu semua tanda-tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan sudah kita saksikan. Bahkan kita juga bisa melihat bagaimana dalam hadis menjelaskan kepada kita semua bahwa sebagai tanda hari kiamat akan menghijaunya kota Mekah dan juga kota Madinah. Kita bisa melihat bagaimana sekarang Mekah dan Madinah membangun peradaban bangunannya yang begitu
hebat, yang begitu dahsyat, dan sepertinya tidak akan pernah selesai untuk membangun Mekah dan Madinah, sehingga Makkah Madinah itu seperti istana, dan terkesan orang-orang yang berangkat haji ataupun berangkat umroh itu hanya sebatas pelesiran belaka saja, ataupun jalan-jalan, ataupun sebagai tren dalam melaksanakan umroh dan haji, sehingga menjadi kebanggaan saja. Dan itu sudah terlihat bagaimana Ka'bah nyaris tidak lagi terlihat bayangannya, karena memang ditutupi dengan bangunan-bangunan pencakar langit yang tidak berkesudahan ketika kerajaan Arab Saudi seakan-akan mengundang percepatan hari kiamat, karena di sana pun Allah sudah tunjukkan yang namanya kesuburan tanah, padang pasir yang kita kenal dengan tandus dan kering rontang. Saat ini kita begitu mudah melihat warna-warna hijau dari pepohonan yang tumbuh subur, dan juga aliran sungai serta danau yang tiba-tiba muncul, dan itu sudah digariskan dan dicatat oleh Rasulullah SAW dalam hadis. Maka bila kita membicarakan tanda kiamat yang kecil ini berdasarkan hadis-hadis Nabi, itu sudah terjadi semua. Yang kemudian tanda-tanda kiamat kecil itu adalah sebagai langkah akan terjadinya tanda hari kiamat apa? Besar. Tanda hari kiamat besar itu yang sangat kita khawatirkan dan kita takutkan adalah ketika Allah nanti mengirimkan makhluk yang bernama Ya'juj wa Ma'juj. Begitu juga Allah mengirimkan makhluk yang namanya Dajjal, yang kemudian Allah turunkan Nabi Isa. Dan pada saat itu memang pintu taubat masih dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang hidup pada saat itu. Selama tanda hari kiamat besar yang paling kita takutkan muncul, yaitu terbitnya matahari bukan lagi dari timur, tapi terbitnya matahari dari sebelah mana? Barat. Dan pada saat itulah pintu taubat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mulailah Allah Subhanahu wa taala itu menggoncangkan kota Mekah dan Madinah untuk mengeluarkan penduduk-penduduknya yang memiliki sifat nifaq, sehingga tersisa di dalamnya, dalam kota Mekah dan Madinah, adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak bisa dimasuki oleh makhluk yang namanya Dajjal ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan yang namanya ad-dukhan, yaitu asap. Asap itu akan menyebar dan dihirup oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semuanya meninggal dunia, sehingga tersisa orang-orang yang buruk. Maka ketika Allah katakan wal yaumil mau'ud, dan hari yang ditentukan pasti akan terjadi, kita sebagai umat manusia ini pernah diajarkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kapan wahai Rasulullah itu terjadinya hari kiamat? Nabi menjawab, ma'adattaha. Kamu bertanya tentang hari kiamat, memang kamu udah siap? Ataupun apa yang kamu persiapkan? Maka berbicara kiamat kita tidak tahu kapan terjadi. Oleh karenanya menurut Al-Imam Sya'rawi di dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwasanya kita tidak perlu menunggu terjadinya hari kiamat besar. Maka yang ada di depan mata kita
adalah kiamat besar yang pasti menjemput kita yang namanya apa? Kematian. Maka siapkanlah kematian yang terindah, yaitu kematian dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika engkau mati, maka disitulah sudah terjadi yang namanya apa? Hari kiamat. Jadi kita tidak perlu menyibukkan diri membahas kapan terjadinya hari kiamat. Adapun tanda-tanda kiamat kecil dan besar itu adalah sebagai ayat ataupun hadis yang wajib kita imani agar supaya kita itu memiliki yang namanya i'dadun nafas, yaitu mempersiapkan diri menghadapi Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah kematian. Karena di hari kiamat itu di ayat selanjutnya Allah katakan wasyahidi wa masyhud. Semua makhluk-makhluk Allah akan menyaksikan pengadilan, ya, pengadilan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan hanya mengadili manusia dengan manusia, tapi antara binatang pun Allah hisab. Misalnya kucing dengan anjing, ataupun kambing dengan kambing. Kalau kita lihat secara kasat mata, bahwasanya binatang-binatang itu tidak diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak memiliki apa? Akal pikiran. Ternyata di hari kiamat itu ada yang namanya yaumal qisas bainal hayawan. Ada hari pembalasan untuk binatang, antara binatang dengan binatang. Apabila misalnya kucing dengan anjing, di dunia yang kita melihat itu ada kezaliman, ketidakadilan antara mereka, itu di sana ada kisasnya. Apabila sudah terpenuhi semua kisas antara binatang, maka binatang tersebut Allah ubah menjadi tanah, hanya untuk memenuhi pengadilan dengan binatang. Sedangkan pengadilan bagi manusia semua akan disaksikan dan menjadi saksi seluruh amal perbuatan kita di dunia. Maka pada zaman sekarang ini dosa yang paling cepat menjadi dosa jariah adalah dosa jariah tangan dan mulut kita yang tidak lagi kita ucapkan, tapi kita tulis, yang kemudian tulisan itu dibaca orang, dibagi orang, di-share orang, ataupun video-video yang tidak mendidik diunggah di YouTube, yang kemudian video-video tersebut ditonton oleh jutaan orang, yang kemudian itulah yang kita kenal dosa jariah. Yang seharusnya kita lakukan adalah sedekah jariah, bukan dosa jariah. Maka ada salah seorang penyanyi di Mesir, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tangannya tidak mampu lagi untuk menghapus seluruh video-video penampilannya saat bernyanyi. Dia menangis di hadapan Allah dan dia mengakui kepada seluruh penonton dan penggemarnya agar supaya video-video itu dihapus, karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidaklah begitu mudah untuk menghapus unggahan apa? Video di YouTube, tulisan di Facebook. Itu jejak rekamnya sudah Allah katakan di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yaum, yaitu yaumil mau'ud, pada hari kiamat. Wa syahidi wa masyhud, itu akan menjadi saksi. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut-mulut mereka. Mulut udah dikunci, kagak bisa ngomong.
tapi yang ngomong Allah katakan wa tukallimuna aydihim, tangannya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka jejak rekam digital, apapun media sosialnya itu, semuanya sudah dibuktikan oleh Allah dengan kalimat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka di zaman modern ini, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka jalan kemana saja itu nanti ada jejak rekamnya. Bila Google saja bisa merekam jejak perjalanan kita, bila media sosial saja bisa melihat bagaimana perilaku kita, bagaimana sang pencipta manusia yaitu Allah subhanahu wa syahidi wa masyhud. Nah, dalam persaksian itu yang kita takutkan adalah dosa kita kepada manusia, dosa tangan dan juga dosa kaki, serta dosa mulut yang kita kenal az-zulmu lil ibad, yaitu berbuat zalim kepada hamba Allah. Kalau az-zulmun nafsi, yaitu berbuat zalim kepada diri sendiri, itu berarti az-zulmu ilallah, berbuat zalim kepada Allah dengan meninggalkan sholat, puasa, ataupun berbuat maksiat. Maka kita bertobat langsung kepada Allah. Bila kita ikhlas dan sudah bertobat, akan diterima oleh Allah. Tapi berbuat zalim kepada hamba Allah terkait dengan keuangan, utang piutang, janji-janji palsu, janji-janji manis, apalagi menyakiti orang dengan mulutnya, dengan tangannya. Nah, itulah yang kita kenal dengan perbuatan dosa sosial. Dosa pribadi urusannya sama Allah, tapi kalau dosa sosial itu menyangkut orang banyak. Terkait hal ini, Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan kepada kita, atadruna manil muflis. Kamu tahu nggak orang yang bangkrut di hari kiamat? Yang saya tahu itu orang yang bangkrut, kata sahabat, yang kagak punya duit. Bukan itu maksudku. Tapi orang yang bangkrut di hari kiamat nanti adalah mereka membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, dan pahala-pahala lainnya. Akan tetapi seluruh pahalanya habis karena banyak orang-orang yang dianiaya dengan tangan dan mulutnya, sehingga dia menjadi orang yang bangkrut. Maka paling berat itu bukan dosa kepada Allah saja, tapi yang paling berat juga adalah dosa kepada manusia. Bagaimana kita pernah menggibah orang, mengadu domba antar sesama mencaci maki orang, maka semuanya menjadi wasyahidi wa masyhud, akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Bahkan ketika kita melaksanakan ibadah salat saja, kita diminta untuk berpindah tempat agar supaya jejak rekam bumi ketika kita injekkan kaki kita untuk sujud kepada Allah, itu semuanya akan memperbanyak apa? Saksi-saksi kebaikan kita. Maka sebagai tanda orang yang meninggal husnul khotimah adalah berusaha untuk menghilangkan dan menghapus jejak rekam yang tidak baik, diganti dengan jejak rekam yang terbaik yang kita kenal dengan sedekah jariyah ataupun perbuatan baik jariyah. Perbuatan baik jariyah itu dia membentuk perkumpulan, di mana perkumpulan itu ada kebaikan-kebaikan, kemudian dia meninggal dunia, maka pahala-pahala kebaikan di majelis tersebut itu terus akan mengalir. Itulah yang kita kenal dengan sedekah jariyah atau amal jariyah.
Selanjutnya Allah katakan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil wuqud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Surah Al-Buruj ini bila kita melihat sababun nuzul ataupun sebab diturunkannya ayat ini terkait dengan kehidupan orang-orang yang beriman yang hidup pada masa Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa yang kita kenal dengan masa fatrah. Apa itu masa fatrah? Masa fatrah adalah, fatrah itu artinya keterputusan wahyu antara kehidupan Nabi Muhammad dan juga Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dan nanti akan diturunkan ke bumi lagi ketika akan menghadapi yang namanya Dajjal, dan Nabi Isa juga akan menghancurkan yang namanya Al-Kanais. Ya, ini di dalam hadis itu Nabi Isa akan menghancurkan gereja-gereja, menghancurkan salib-salib, yang kemudian Nabi Isa itu nanti mengikuti syariat-syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita lakukan. Maka itulah yang dikenal masa fatrah. Jadi masa kekosongan nabi ataupun rasul, maka itu dikenal masa fatrah. Di masa fatrah itulah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ada orang-orang yang beriman pada masa dahulu, di mana mereka memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan dan mengerikan, karena mereka semuanya orang-orang yang beriman itu disiksa oleh pembesar-pembesar Najran, di mana pembesar Najran itu mereka menggali parit yang begitu dalam dan juga begitu panjang, sehingga mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dimasukkan ke dalam apa? Parit. Konon itu di dalam tafsir dijelaskan sampai ribuan orang dimasukkan ke dalam parit itu. Kemudian di ayat ini Allah katakan an-nari dzatil waqud. Itu parit dinyalakan oleh pembesar-besar Najran itu, dan mereka duduk di atasnya. Idhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk menikmati dan menyaksikan bagaimana mereka menyaksikan orang-orang yang beriman ketika diapain? Dibunuh di dalam parit. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Buruj ini menjelaskan tentang ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang beriman ya dibunuh oleh pembesar-pembesar Najran karena keimanannya? Karena di ayat ini Allah katakan wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka dimasukkan ke dalam parit karena mereka mempertahankan keimanannya hanya karena iman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyertakan ashabul ukhdud di dalam surah Al-Buruj ini? Ini adalah bisyarah atau tabsyir, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Karena ini surah diturunkan di kota Mekah, di mana pada saat itu umat Islam minoritas, sehingga mereka pada awalnya beriman secara sembunyi-sembunyi, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, maka terjadilah kontak fisik antara kaum kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, yang kemudian mereka melakukan penyiksaan. Diawali kita melihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, seorang budak hitam, bukan orang kaya, dia seorang budak, enggak ganteng, warna kulitnya hitam.
suaranya sangat merdu. Fa innahu anda sautan, suaranya sangat indah dan merdu, sehingga Sayyidina Bilal bin Rabah adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau masih hidup tetapi sendalnya atau sepatunya sudah terdengar di surga, karena Bilal bin Rabah sangat istiqomah menjalankan sholat sunnah ba'dal wudu, usai wudu. Sayyidina Bilal itu melakukan sholat sunnah. Maka Nabi bertanya, wahai Bilal, aku telah mendengar suara sepatumu di sorga. Amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal? Aku hanya melakukan sholat sunnah wudu, ba'dal wudu. Beliau sholat sunnah, namanya abadi sampai sekarang, ya kan? Di masjid, di musola, semua orang yang tukang azan atau tukang qomat pasti dipanggil namanya apa? Bilal. Padahal namanya bukan apa? Bukan Bilal. Itulah sedekah jariah. Nama jariah orangnya sudah wafat, bukan orang kaya mempertahankan keimanannya. Masya Allah, disiksa oleh majikannya, disaksikan dan dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan bebaskan orang ini. Maka kata majikan Bilal, engkau tidak akan bisa membebaskan budak ini kecuali engkau harus membayar lebih banyak dari yang kubeli. Maka Bilal dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dimerdekakan dengan membayar uang yang begitu banyak karena dimanfaatkan oleh majikannya. Yang kemudian kita melihat bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, di mana anaknya itu wafat dibunuh, begitu juga bapaknya dibunuh karena beriman kepada Allah, termasuk emaknya si Ammar ataupun istri daripada Yasir, di mana istrinya disiksa kaki kanan dan kaki kiri dengan 2 ekor kuda, tangan kanan dan juga tangan kiri dengan 2 ekor kuda, lalu kuda tersebut dipukul ataupun dipecut sehingga terputuslah 4 anggota tubuhnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diganggu terus menerus, kedengkian yang begitu mendalam oleh Hindun, sehingga Hindun begitu bencinya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia memakan hati ataupun jantung dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hamzah, tewas pada perang Uhud. Dan lihatlah bagaimana penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Mereka pernah mengembargo, mengepung Nabi Muhammad dan para pengikutnya sampai berbulan-bulan. Dalam pengepungan tersebut sahabat banyak yang makan dedaunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terhapuslah perjanjian antara orang kafir Quraisy dengan Nabi Muhammad, karena perjanjian tersebut itu digantung di Ka'bah kemudian dimakan rayap. Maka ketika terhapus maka selesailah embargo. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi sholat dilempari dengan kotoran onta, dicemooh, bahkan ingin dibunuh, terutama dari keluarganya dan juga musuh-musuhnya, tapi Allah semuanya selamatkan. Dan ini Allah ingin mengingatkan kepada Nabi dan para sahabat-sahabatnya yang pada saat itu dalam kondisi minoritas, banyak yang disiksa, bahkan banyak yang dibunuh. Allah turunkan surah Al-Buruj agar supaya mereka memiliki semangat yang tinggi. Tahu nggak engkau, kata Allah, dulu ada ashabul ukhdud, qutila ashabul ukhdud, mereka itu dibunuh, dimasukkan dalam parit, dibakar hidup-hidup. Kamu harus tetap semangat. Dalam riwayat lain bahwasanya
sababun nuzuli hadzal ayah, Allah turunkan ayat ini. Dahulu ada sebuah kerajaan, di mana kerajaan itu ada tukang sihir. Tukang sihir itu semakin menua. Kemudian dia mengangkat seorang anak kecil. Tapi anak kecil ini, walaupun seorang anak kecil, dia memiliki keimanan yang sangat kuat dan kokoh. Sehingga pada saat itu anak itu dipanggil ya di kerajaan tersebut. Tujuannya apa? Untuk diturunkan ilmu sihir oleh tukang sihir yang dipelihara di sebuah kerajaan. Kemudian dia mendatangi kerajaan tersebut untuk menghadapi tukang sihir sambil membaca. Pada saat itu ada halangan yang cukup berat. Ya Allah, kalau seandainya Engkau ridhoi, ya bunuhlah seekor ular ini yang begitu besar. Maka terbunuh dengan lemparan batu kecilnya. Lalu kemudian kelebihan daripada anak kecil ini adalah dia mampu menyembuhkan orang-orang yang memiliki penyakit yang sangat berat. Yang kemudian ditanya oleh tukang sihir atau ayah angkatnya, ini siapa yang menyembuhkan dari penyakit-penyakit ini? Dia menduga anak kecil tersebut adalah memiliki ilmu sihir. Padahal itu adalah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu menyembuhkan penyakit yang berat. Yang menyembuhkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian tukang sihir dan raja tersebut pada masa itu menyiksanya, tidak pernah mati, sampai dilempar di atas gunung juga nggak mati. Dimasukin dalam perahu-perahunya itu ditaruhin benda yang paling berat sehingga dia tenggelam, muncul hidup lagi. Maka kata anak kecil itu, kalau engkau ingin membunuhku gampang, ya engkau bawa aku di tengah lapang yang luas, lalu wajib disaksikan oleh orang banyak, ya nanti pada saat itulah engkau bisa membunuhku. Dan pada saat itu dikumpulkan orang banyak, sebanyak-banyaknya di tengah lapang yang sangat luas. Lalu dia diikat. Maka dia berpesan kepada orang-orang yang menyaksikannya, ya, dengan mengatakan Bismillahi ala millatillah, dengan menyebut nama Allah, bahwasanya yang paling benar itu adalah millatillah, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Radina bi rabbi hadzal bulan. Dan pada saat ingin dibunuh, maka pada saat itulah anak kecil itu mengajarkan kepada orang-orang yang menyaksikannya kalimat tersebut, di mana kalimat tersebut sebenarnya mengajarkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika terbunuh, masyarakat yang menyaksikannya mengatakan Bismillahi ala millatillah wa radina bi rabbi hadzal bulan, dan kami ridho, kami ikhlas dengan agama anak kecil ini. Maka secara tidak langsung semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam riwayat lain. Maka orang-orang yang suka menyiksa, ya, umat Islam ataupun orang yang beriman, di ayat selanjutnya dikatakan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah. Ini kalimat fitnah ini di sini jangan dipahami fitnah kepada orang yang tidak melakukan sesuatu lalu kita tuduh dengan melakukan sesuatu. Itu keliru pemahaman fitnah. Di sini Allah katakan innalladzina fatanul mu'minina. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman. Nah, inilah pentingnya kita kalau belajar ayat suci Al-Quran itu harus melihat tafsir. Kalau hanya sekedar melihat terjemah itu bahaya. Sehingga kita menerjemahkannya, memahaminya seperti ini. Sesungguhnya orang-orang yang suka memfitnah orang-orang yang beriman dan laki-laki dan perempuan, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah, mereka akan mendapatkan azab jahannam, neraka, siksaan neraka jahannam, walahum azabul harik, dan mereka juga akan mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat, yaitu dengan dibakar.
Padahal pengertiannya nggak begitu. Jadi kalau kita melihat ayat Al-Quran itu harus lihat pertama sababun nuzulnya, yang kedua itu adalah konteksnya itu tentang apa. Ternyata di sini maksud daripada orang-orang yang memfitnah orang-orang yang beriman, maksudnya adalah ini terkait dengan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu melakukan fitnah. Fitnah di sini adalah maksudnya menyiksa orang-orang yang apa? Beriman. Abu Lahab dan kawan-kawannya, termasuk istrinya Ummu Jamilah yang dikekalkan di dalam surah Al-Masad ini, mereka termasuk orang-orang yang suka menyiksa orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang menyiksa orang beriman itu baik laki maupun perempuan, kemudian dia belum mau bertobat, mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Makanya seperti Abu Lahab ini namanya dikenang di dalam surah Al-Masad. Tabbat syada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang suka membawa kayu bakar, fi jidiha hablum mim masad, itu di lehernya nanti akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bencinya istrinya Abu Lahab kepada Nabi, hampir tiap hari dia berusaha menaruh ranting-ranting kayu yang berduri di jalan tempat berjalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibilang hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar, yaitu kayu-kayu duri ditaruh di jalan Nabi. Itulah yang dikenal dengan Ummu Jamilah, istri dari Abu Lahab. Wal iyadzu billah min dzalik. Maka apabila mereka bertaubat, ya pasti taubatnya diterima oleh Allah. Nah, kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang umat Islam yang hidup minoritas di daerah-daerah yang mayoritas non-muslim, baik itu di negara kita ataupun di negara Eropa ataupun Barat, itu cukup sulit dan cukup berat, Pak. Ya kan, tidak sembarangan membangun musola, majlis taklim ataupun membangun masjid. Itu semuanya melalui prosedur pemerintah yang sudah ditetapkan. Tidak sebangun-bangunnya. Jadi kalau misalnya ada minoritas non-muslim mengeluhkan tinggal di kampung yang mayoritas Islam, dia sulit misalnya membangun gereja segala macam, sebenarnya itu kembali kepada aturan pemerintah. Di dalam aturan pemerintah itu tidak boleh membangun tempat peribadatan apabila kecuali kakaknya itu ada 150 kakak. Maka dibolehkanlah itu membangun gereja berdasarkan tanda tangan. Maka apabila tidak ada tanda tangan ataupun ada tanda tangan yang dipalsukan, ataupun mungkin ada yang tanda tangan karena memang dia ngeler dapat duit 200.000, 300.000, itu lain urusan. Begitu juga orang Islam yang hidup di daerah yang mayoritas non muslim. Jadi untuk mengatur yang namanya kebinekaan, keragaman, persatuan dan kesatuan NKRI ini, maka muncullah yang namanya istilah peraturan